Katakan ulaika salasah, tiga manusia ini baca Quran karena pujian, sedekah karena pujian. Ini apalagi menjelang pemilu ya. Ya benar ya. Ada nggak orang sedekah dengan harapan biar yang nerima nyoblos dia? Nggak ada apa tidak ini? Bahkan ada kasus ketika tidak menyoblos, karpet masjid diambil lagi. Orang yang sudah memberi kemudian ngambil lagi, seperti anjing muntah, muntahnya dijilat lagi. Hati-hati. Maka tiga manusia ini baca Quran, sedekah, dan mati di medan perang karena mengharapkan pujian. Awwalu tusa'aru bihimun nari yaumal qiyamah. Yang pertama kali dibakar di api neraka. Berarti kalau begitu ibadah Ramadan yang kita udah kerjakan akan Allah terima. Syaratnya adalah ikhlas. Susah nggak ikhlasin? Susah ikhlas. Orang yang ikhlas insya Allah sabar. Orang yang sabar insya Allah syukur. Orang yang syukur insya Allah ridho. Orang yang ridho insya Allah qanaah. Maka induk amalan hati adalah apa? Bapak sehat semuanya ya. Saya ulangin ya. Orang yang ikhlas insya Allah dia akan sabar. Orang yang sabar dia akan selalu bersyukur. Orang yang bersyukur dia akan ridho dengan keputusan Allah, qada dan qadar. Dan yang kelima, orang yang ridho insya Allah selalu merasa puas hatinya, namanya qanaah. Yang pertama ujungnya induk amalan hati apa tadi? Ikhlas. Maka kalau kita udah ikhlas, yang lain jadi akan ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita selalu panjatkan syukur di hari yang ke-29 ini. Allah masih perkenankan kita untuk menikmati Ramadan, dan semoga kita berharap ini bukan Ramadan yang terakhir untuk hidup kita. Semoga kita masih bisa menikmati Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Juga kita bersolawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin. Semoga dengan wasilah alhamdulillah dan sholawat kepada Rasulullah, kita yang hadir pada saat ini dimudahkan Allah untuk menerima ilmu agama. Setiap selesai subuh, Rasulullah selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Beliau selalu mohon agar Allah berikannya ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Bahkan sampai Nabi Muhammad yang sudah terjamin surganya masih berdoa agar amal beliau diterima. Sekelas Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga. Maka saya berharap kita enggak pernah tahu Ramadan kita diterima atau tidak. Dan juga kita enggak pernah mengetahui apakah Quran dan itikaf kita diterima apa tidak. Maka harapan saya pertama, kita banyak berdoa. Semoga Allah nerima ibadah kita. Yang terpenting dalam ibadah
bukan diterima orang, tapi yang terpenting dalam ibadah adalah diterima Allah. Kalau Allah sudah menerima semua amal ibadah kita, berarti Allah sudah ridho dengan perbuatan kita. Dan semoga Allah terima semua amal ibadah kita. Kemudian dalam Quran suratnya Al-Baqarah di ayat 127. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Nabi Ismail, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail meninggikan pondasi Ka'bah. Jadi Nabi Ismail itu putra dari Nabi Ibrahim, hasil pernikahan beliau dengan Hajar. Sedangkan Ishak adalah putra Nabi Ibrahim dari pernikahan beliau dengan Sarah. Nabi Ibrahim ketika meninggikan pondasi Ka'bah bersama putranya, siapa tadi? Nabi Ismail. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa, Rabbana taqabbal minna. Rabbana taqabbal minna. Sama-sama. Taqabbal minna. Kalau diteruskan, innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah apa yang telah diperbuat. Artinya Nabi Ibrahim saja masih berdoa agar apa yang beliau kerjakan bersama putranya meninggikan pondasi Ka'bah, masih berdoa. Sekelas yang sudah dijamin masuk surga. Maka saya sangat menyayangkan kalau kita jarang berdoa Rabbana taqabbal minna. Saya khawatir ini akan jadi sia-sia amal ibadah kita. Karena dalam satu hadis, berapa banyak orang yang sholat tidak mendapatkan nilai pahala kecuali hanya capek. Jadi berapa banyak orang yang puasa tidak mendapatkan pahala kecuali hanya menahan haus dan lapar. Maka yang pertama adalah semangat berdoa. Semoga amal ibadah kita yang sudah kita perbuat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Syarat ibadah diterima. Innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilul abdi yaumal qiyamah wa kullu ummatin jasiyah. Allah di hari kiamat tanda kutip turun. Tanda kutip. Turunnya Allah jangan seperti membayangkan turun kita dari atas ke bawah. Tentunya beda. Laisa kamitslihi syai'un. Karena Allah tidak bisa diserupakan oleh siapapun dan apapun. Maka semua manusia duduknya sini yuk. Jathiyah. Apa tadi? Ini kan sila semuanya. Jasiyah itu bersimpuh. Ya, semua manusia di padang mahsyar duduk bersimpuh. Maka ada 3 manusia yang dipanggil pertama kali di hari kiamat. Awwalu man yud'a bihi yaumal qiyamah jam'ul Qur'an. Yang pertama kali dipanggil di hari kiamat orang yang selalu kesehariannya disibukkan dengan baca Quran. Allah tanya, lima amilta bil Quran, apa yang engkau perbuat dengan Quran? Orang itu bicara, qara'tu ana al-laili wa atrafan nahar. Aku baca Quran sepanjang hari, pagi, siang, sore dan malam. Tapi Allah bukan memuji di hadapan makhluknya kala itu, tapi Allah bahkan mengatakan, sini yuk, kadzabta. Apa tadi? Pendusta. Orang yang rajin baca Quran dibilang pendusta. Dan malaikat yang mengitarinya, yang mengelilinginya juga mengatakan kadzabta, pendusta. Bal yuridu ayyuqal qari. Karena engkau baca Quran agar orang-orang bilang engkau pandai baca Quran. Engkau baca Quran biar orang bilang engkau bagus suaranya. Engkau rajin baca Quran agar mendapatkan
pujian dari siapa? Orang. Maka orang yang baca Quran tujuannya biar mengharapkan orang memuji dirinya, maka dia kategori pendusta. Bisa dipahami sampai di sini? Tadi ada berapa yang dipanggil? 3. Yang kedua yang dipanggil di hari kiamat pertama kali adalah jama'ul mal. Orang yang rajin apa? Sedekah. Maka dikatakan 5 amilta bil mal, apa yang kamu perbuat dengan sedekahmu? Maka dia mengatakan apa? Aku bersedekah pagi, siang, sore dan malam. Allah katakan kadzabta, pendusta. Bal yuridu ayyuqal jawad. Engkau bersedekah ingin dibilang dermawan. Berarti kalau begitu sedekahnya bukan karena Allah, tapi sedekahnya mengharapkan apa tadi? Pujian. Dan yang ketiga, qutila fi sabilillah, orang yang matinya karena perang. Orang yang mati karena perang ditanya, dia mengaku meninggal karena di jalan Allah. Allah katakan bal yuridu ayyuqal jariyun, tapi engkau berperang ingin dibilang pahlawan. Maka Allah katakan ulaika salasah, 3 manusia ini baca Quran karena pujian, sedekah karena pujian. Ini apalagi menjelang pemilu ya. Ya benar ya. Ada nggak orang sedekah dengan harapan biar yang nerima nyoblos dia? Nggak ada apa tidak ini? Bahkan ada kasus ketika tidak menyoblos, karpet masjid diambil lagi. Orang yang sudah memberi kemudian ngambil lagi, seperti anjing muntah, muntahnya dijilat lagi. Hati-hati. Maka 3 manusia ini baca Quran, sedekah, dan mati di medan perang karena mengharapkan pujian. Awwalu tusa'aru bihimun nar yaumal qiyamah, yang pertama kali dibakar di api neraka. Berarti kalau begitu ibadah Ramadan yang kita udah kerjakan akan Allah terima, syaratnya adalah ikhlas. Susah nggak ikhlas ini? Susah ikhlas. Orang yang ikhlas insya Allah sabar. Orang yang sabar insya Allah syukur. Orang yang syukur insya Allah ridho. Orang yang ridho insya Allah qanaah. Maka induk amalan hati adalah apa? Bapak sehat semuanya ya? Saya ulangin ya. Orang yang ikhlas insya Allah dia akan sabar. Orang yang sabar dia akan selalu bersyukur. Orang yang bersyukur dia akan ridho dengan keputusan Allah, qada dan qadar. Dan yang kelima, orang yang ridho insya Allah selalu merasa puas hatinya, namanya qanaah. Yang pertama ujungnya induk amalan hati apa tadi? Ikhlas. Maka kalau kita udah ikhlas, yang lain jadi akan ikut. Makanya yang jadi masalah kalau istri, apakah dia ikhlas apa enggak suaminya nikah lagi, ini jadi masalah. Makanya istri yang ikhlas, maka itu sungguh luar biasa, dan semoga berguguran dosa-dosanya. Ini gak ada perempuan ya. Jadi ikhlas itu susah kalau nggak dilatih, harus dilatih. Dan saya berharap semoga ibadah kita semuanya diterima karena apa? Begitu pula yang ngomong sekarang nih, yang bicara nih, ini yang bicara di depan bapak ibu, dia akan diterima. Syaratnya apa? Ikhlas. Maka ikhlas adalah syarat pertama Ramadan kita diterima oleh Allah. Aminkan ya. Kedua, Ustadz Syihab nanti bantu suratnya, yaitu Al-An'am 160. Yang kedua, syarat ibadah yang Allah terima adalah inna min sawabil hasanah al hasanah ba'daha. Salah satu tanda ibadah yang diterima ada kebaikan berikutnya. Ulangi saya ya. Ini sih ucapan ulama ya. Salah satu ibadah yang Allah terima adalah ada kebaikan berikutnya. Pelan-pelan ya.
Salah satu ibadah yang Allah terima ada apa tadi? Kebaikan berikutnya. Berarti ibadahnya tidak putus. Syekh Yusuf Qaradawi, la takun insanan musimian ya'rifullahu syahr fil am. Janganlah menjadi manusia musiman yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan. Kata Syekh Yusuf Qaradawi, pelan-pelan ya. Janganlah menjadi manusia musiman yang hanya mengenal Allah di bulan apa tadi? Ramadan. Jangan menjadi manusia musiman yang hanya ke masjid. Sama-sama dong. Jangan menjadi manusia musiman yang hanya ke masjid di bulan Ramadan. Jangan jadi manusia musiman yang hanya berkerudung dan berjilbab. Jangan menjadi manusia musiman yang hanya baca Quran. Man kana ya'budu Ramadan fa inna Ramadan qad fata. Kata Syekh Yusuf Qaradawi, ini ulama saat itu ketua, ya. Maka barang siapa yang beribadah hanya di bulan Ramadan, maka sekarang Ramadan berlalu. Kata Syekh Yusuf Qaradawi, wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah, Allah kekal. Sekarang tes, apakah setelah Ramadan kita masih cinta ke masjid enggak? Apakah setelah Ramadan kita masih gemar baca Quran apa enggak? Ada enggak masjid ditinggalkan jamaahnya setelah Ramadan? Ada enggak? Jangankan setelah Ramadan, ada enggak Pak? Masjid penuhnya cuma di awal Ramadan? Ada? Di daerah mana? Cipete? Ya, jangankan setelah Ramadan, akhir Ramadan aja jamaah sudah semakin maju. Cuma kita baik sangka aja. Barangkali mereka pada pulang kampung ingin silaturahim. Tapi dari ucapan Syekh Yusuf Qaradawi itu berarti salah satu amal ibadah yang Allah kehendaki adalah tidak putus. Istiqomah. Apa tadi? Istiqomah. Coba lihat sini deh. Ini zuhur. Ini qobliyah. Dan ini ba'diyah. Sama-sama. Amani zuhur. Diapit 2 sunnah. Ya benar ya. Namanya rawatib. Sholat sunnah yang mengiringi wajib rawatib. Hafalin ya. Sholat sunnah yang mengiringi wajib namanya apa? Qobliyah ba'diyah. Adanya qobliyah ba'diyah karena adanya wajib. Jelas gak nih? Apa tujuannya ada qobliyah Ustaz? Biar masuk ke sini persiapan. Lebih khusyuk. Semalam tahajud, bangun tidur, jangan langsung sholat tahajud. Sholat sunnah ringan 2 rakaat ba'dal wudu. Kalau bahasa kerennya warming up. Roni, apa warming up? Ya Allah, dia ketawa. Apa warming up? Pemain bola aja nggak langsung tanding ke tengah lapangan. Ya benar ya. Kita lajukan kendaraan motor dan mobil nggak langsung kita lajukan. Kita apakan dulu? Pemanasan. Tujuannya apa? Nih biar masuk ke sini nih ada persiapan biar lebih terasa khusyuk. Sampai di sini bisa dipahamin. Nah, jangan terlalu pede zuhurnya diterima. Maka sempurnakanlah kekurangan zuhur dengan apa nih? Ba'diyah. Jadi kalau begitu qobliyah dan ba'diyah menutupi yang sini yuk, semuanya ke saya. Sini. Ini umpama timbangan. Bahasa kitanya mizan. Ke saya ya. Apa tadi nih? Ini. Enggak, kalau ini apa ini? Umpama yang pertama dihisab di hari kiamat bukan sedekah, bukan baca Quran, tapi Nabi mengatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama dihisab di hari kiamat adalah apa?
Ditimbanglah kita, Pak. Ini sholat kita, ini amal tidak baik kita. Setelah ditimbang qadarullah dengan rahmat Allah, sholat kita berat. Nabi melanjutkan fa in saluhat saluhasairu amalihi. Kalau ini udah baik, ini udah benar, maka yang lain amal-amal ibadah pun akan mengikuti. Bisa dipahami nggak? Maka kemungkinan insya Allah akan masuk apa ini? Surga. Sekarang dibalik. Ini sholatnya, ini amal jeleknya. Setelah ditimbang ternyata justru amal jeleknya yang berat. Ada kemungkinan secara akal-akal logika dia akan kemana nih? Jangan ragu, kemana? Tapi Allah tanya sama malaikatnya, hal li abdi tatawu'un, apakah hambaku itu rajin sholat-sholat sunnahnya? Jelas ya? Jelas ya? Maka Allah katakan tukhozu min hazil a'mal fayukammalu man taqasa bihi. Ambillah pahala-pahala sholat sunnahnya, tutupi kekurangan wajibnya. Ini udah kalah nih. Diambillah rawatib qobliyah ba'diyahnya, taruh di sini. Surga belum? Dia ke sini, surga belum? Diambillah sholat sunnah duhanya, taruh di sini. Surga belum? Diambillah tahajudnya, diambillah tarawehnya, diambillah witirnya, taruh di sini. Surga. Jadi jangan meremehkan ibadah sunnah, jangan meremehkan sholat-sholat sunnah. Ibadah sunnah dan sholat-sholat sunnah tanpa kita sadari menambal yang bolong, menyempurnakan yang kurang. Jelas semuanya ya? Sekarang sini yuk, lihat ya. Ini Ramadan. Apa ini? Bulan sebelum Ramadan orang kita nyebutnya ruah. Bulan apa tadi? Tapi dalam bahasa Arab bulannya bulan ke-8 namanya adalah Sya'ban. Nabi mengatakan dzalika syahrun turfa'ul fihi a'malu ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana amal ibadah sedang dilaporin ke atas langit. Dan Nabi mengatakan fa uhibbu ayurfa'a amali wa ana shaim. Dan aku ingin ketika amalanku lagi dilaporin, akunya lagi puasa. Jadi Nabi sebelum Ramadan perbanyak apa? Tapi nggak sebulan penuh, khawatir menyaingi ini nih Ramadan. Nyambung nggak semua? Orang yang nggak pernah puasa Ramadan kaget karena udah biasa puasa Ramadan, maka badannya lebih terbiasa menghadapi Ramadan. Jelas nggak semuanya nih? Sekarang jujur, selama Ramadan pernah nggak ngelihat perempuan cantik terbuka aurat? Nggak, jangan gak enak Pak, di YouTube. Wah, duh subhanallah. Nggak, jujur, pernah nggak lagi puasa kemarin ngelihat perempuan cantik terbuka aurat? Nggak, pernah apa tidak? Terus lihatnya lama apa sebentar? Kalau depan ustadz, kira-kira ustadz ngelihat juga apa enggak? Nggak pakai lah, biasa aja. Nah, khawatirnya Ramadan kurang pahalanya. Sempurnakanlah puasa Ramadan dengan apa ini? Apa ini? Ini kan Sya'ban, ini Ramadan, ini Syawal. Banget. Apa ini? Sama-sama yuk. Saya ulangin ya. Sya'ban, Ramadan, Syawal. Qobliyah, zuhur, ba'diyah. Barang-barang. Qobliyah ini apa? Zuhur. Ini apa? Sebelum Ramadan Nabi perbanyak apa? Ramadan sunnah apa wajib? Setelah Ramadan Syawal. Syawal itu artinya ada dua. Yang pertama dalam kamus Al-Munawwir, Syawal artinya adalah onta ngangkat ekornya siap dikawini. Maka bulan Syawal kala itu di zaman jahiliyah adalah musim onta kawin. Dia ketawa. Apa Ron tadi Ron? Syawal? Bentar, bertanya. Apa tadi? Tapi kalau dalam kamus Al-Munawwir tertulis juga Syawal artinya adalah peningkatan. Maka masuk Ramadan, jangan sampai nih Ramadan hilang, ada peningkatan. Apa itu? Puasa 6 hari bulan apa? Syawal. Kalau lebarannya hari Sabtu, berarti mulainya Ahad. Kalau lebarannya besok, mulainya Sabtu. Ustadz Hashim ikuti yang mana? Saya ikuti sidang isbat.
Jelas ya? Saya ikuti sidang isbat, diwakili pemerintah. Jadi kalau gitu gimana Ustaz? Kalau umpama lebarannya besok, Sabtu udah bisa mulai. Kalau lebarannya Sabtu, berarti Ahad atau Minggu sudah bisa mulai. Berapa hari? 6? Man soma Ramadana summa atba'ahu bisittin min Syawal faka'annama soma dahr. Barang siapa yang puasa Ramadan lalu diikuti dengan 6 hari puasa Ramadan, diikuti dengan 6 hari puasa Syawal, maka nilai pahalanya sama dengan orang puasa setahun lamanya. Berapa tadi? Habis Ramadan ikutin apa? Nah, Ustadz siap, bacakan deh. Suratnya keberapa tadi? 6. Ayatnya 160. Silakan saya siap. Maaf ya jadi merepotkan. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu ashru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Masya Allah. Pak, kalau melihat ada orang punya kelebihan di luar kelebihan manusia lain, maka ucapannya apa tadi? Kalau kita melihat Allah yang menciptakan dan manusia tidak bisa menciptakan, nyebutnya subhanallah. Jadi kalau melihat gunung yang menjulang tinggi, ucapannya masya Allah atau subhanallah. Melihat indahnya rembulan dihiasi dengan bintang-bintang, ucapannya apa? Barusan mendengarkan suara Quran enak fasih, ucapannya apa? Melihat perempuan, alhamdulillah. Ya Allah, yang bilang sudah senior. Ya Allah, ya Allah. Semoga Bapak sehat selalu ya Pak ya. Maaf, berapa usia Bapak? Berapa usia Bapak? Hah? 73. 73 bilangnya alhamdulillah. Dah, terusan lagi silakan Pak Ustadz Syihab silakan. Apa terjemahkan silakan. Barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya. Ulangi lagi sebentar. Barang siapa berbuat kebaikan Ya. mendapat balasan 10 kali lipat amalnya. Sini semua ke saya. Satu kebaikan berapa tadi? Ini minimal ya. Ini minimal. Sedangkan puasa tanpa batas. Berapa Ustadz? Lebih dari 700 kali lipat. Pokoknya standar minimal pahala 10 sampai berapa? 700. Pelan-pelan. Standar minimal pahala berapa tadi? 10 sampai, yang membuat pahalanya berkurang itu karena kualitasnya. Dan itu ada bisikan dari jin. Karena Nabi Nuh pernah mengusir iblis dari kapalnya, dan ucapan iblis, dakhaltu li usiba quluba ashabika. Aku ingin ganggu hati umatmu, biar hatinya sama aku tapi jasadnya sama engkau wahai Nuh. Apa tadi? Hatinya, pikirannya sama siapa? Iblis. Jin, iblis. Iblis itu jin. Sedangkan jasadnya sama siapa? Nabi Nuh. Ini kan Bapak semuanya jasadnya sama Ustadz di masjid. Benar enggak? Tapi saya nggak tahu Bapak di sini pikiran kemana. Ada nggak lagi sholat Jumat besok khotib menyampaikan khutbahnya tapi tidur? Ada nggak khotib menyampaikan khutbahnya asik main handphone? Pokoknya standar ke pahala berapa tadi? 10 sampai berapa? Ada nggak pahala lebih dari itu? Ada. Sabar
Puasa menahan marah. Apa? Puasa nahan marah. Saya siap ulangi deh terjemahannya. Ulangi. Barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya. Berapa minimal? Ini Ramadan berapa hari? Digenapkan. Berapa hari? 30. Syawal berapa hari? Ini yang minimal ya, yang minimal. 30 dikali, jangan ragu dong. 30 dikali berapa? Jadi berapa? 300. Ini berapa hari ini? 6 dikali berapa? 10. Di total jadi berapa? Itu hitungan kalender Hijriah sudah masuk setahun. Makanya yang puasa ini ditambah ini seperti setahun berpuasa. Roni mau kerjain? Pilih mana? Ada uang 20 juta enggak puasa, 20 juta dikasih enggak puasa, atau enggak dikasih puasa? Oh, dia milih enggak dikasih duit. Kalau kita milihnya puasa juga. Masya Allah. Jadi kalau begitu ikuti ini nih, jangan putus nih. Dan ini adalah salah satu tanda amal ibadah diapakan? Diterima. Masalahnya lebaran, kita lagi lebaran, datang ke silaturahim, disiapin sop, nggak pakai buntut, sop aja. Ya, disiapin sop, tambah lagi rendang, tambah lagi sambal-sambal ikan asin. Jangankan besok, sekarang aja saya udah kebayang. Nah, bapak saat itu lagi ngapain? Ron, ya Allah Ron, dateng Roni dateng. Dia lagi puasa sunnah. Makan Ron, makan. Gimana Roni? Makan apa puasa? Ini yang tantangan emang ini. Disitulah ada dua pendapat Pak. Ya, ada dua pendapat. Ketika itu dipersilakan untuk makan, atau ketika itu dipersilakan untuk mendoakan. Iza du'iya ahadukum falyujib. Kalau diundang datang wajib. Wa in kana shaiman, kalau kalian lagi puasa diundang, falyusolli, sholatin. Fokus ya. Lagi puasa kita diapain? Disiapin apa? Makan. Maka yang ngundang kita apain? Sholatin. Roni lagi puasa, diundang tadi sop, rendang, apalagi tadi tuh? Sambal, ya segala macam ya. Terserah Roni mau makan atau nyolatin yang ngundang. Pas ini Pak, depan orang ngundang, Allahu Akbar. Bukan itu. Salat itu definisi bahasa artinya apa? Salat itu definisi bahasa doa. Lengkapnya amal perbuatan diawali dengan takbir dan diakhiri dengan apa? Jadi jangan sini Pak saya sholatin, maksudnya doain. Nah, masalahnya kalau kita selama sebulan penuh bertamu terus dan disiapin makanan, itu jadi masalah. Makanya pinter-pinternya kita bagaimana. Dan alhamdulillah kebiasaan saya hari ini lebaran, umpama besoknya langsung segera puasa sunnah. Jadi saya tausiah enak sudah ngamalin. Ya, semangat ibadah. Semoga kita semua bisa mengerjakan puasa apa tadi nih? Bukan Syawal, Shin. Puasa apa tadi? Semoga kita bisa mengerjakan puasa Syawal berapa hari? 6 hari. Itu menyempurnakan apa ini? Apa? Wajib puasa Ramadan. Semoga ada barokahnya. Cukup ya, namanya terakhir, nggak usah lama-lama. Jam 1 kurang 4 menit. Cukup ya? Ini yang enak begini, yang dengerin sambil nyeder apa yang ngomong. Entah kapan kita terusin lagi setelah lebaran. Semoga Allah panjangkan usia kita. Allah sehatkan badan kita. Ini yang penting tuh sehat nih mahal. Umur panjang sakit-sakitan, umur pendek sehat. Bingung juga. Umur panjang sakit-sakitan, umur pendek sehat, pilih yang mana? Ini susah ini. Pak, sekarang udah pada sehat nih. Semangat ibadah. Dan alhamdulillah saya berusaha sampai semalam nggak pernah, ini tahadus minimah, nggak pernah putus tarawih di masjid.
Dan ini mendekati akhir khatam Quran saya yang keempat. Saya harus semangat ibadah. Dan caranya saya harus pilih-pilih acara. Kalau khawatir macet nggak kekejar, saya lebih baik taraweh. Dan saya paling anti kalau sudah taraweh, kultumnya setelah isya saya nggak pulang. Jangan sampai teman-teman kultumnya setelah isya, kemudian orang pada taraweh dia pulang. Mau taraweh di mana? Ini sih prinsip saya. Makanya kalau begitu tinggal semalam lagi kalau seandainya lebarannya hari Sabtu. Semangat ibadah, Qurannya. Ini udah bau-bau apa nih sekarang nih? Udah hawa-hawa apa sekarang nih? Angpau. Ini dia harus diruqyah nih. Astagfirullahaladzim ya. Ini udah hawa-hawanya lebaran. Saya nggak bawa mobil, saya bawa motor. Udah sepi, masya Allah. Jangan sampai ya kita nih menjelang lebaran begini nih lupa sama Allah. Semangat lagi Qurannya, semangat lagi diam di masjidnya. Kita nggak pernah tahu doa kita dikabulkan di saat kapan. Semangat ibadah. Dan semoga Ramadan ini Ramadan yang sungguh bermanfaat dalam diri kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahal azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma anfa'na warfa'na bil Qur'an. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Jawab insyaallah. Semangat ibadah insyaallah bareng-bareng ya. Semangat ke masjid. Semangat baca Quran. Semangat puasa Syawal. Semoga kita semua barokah dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.